Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam Pak Taufik. Ya Bu Hana, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Dian. Nah sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, di coaching tadi yang saya lakukan dengan Bu Dian, saya sudah melakukan alur cerita Pak. Dari mulai tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab coaching. Oke Bu Hana ya, menurut saya sebagai observer ya terlebih tadi proses coaching tadi ya Bu Hana dan Bu Dian sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Dian sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan pada Ibu Dian. Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam Bu Dian. Gimana kabarnya Bu Hana? Alhamdulillah baik Bu. Iya Bu Hana. Saya mengganggu waktunya dengan tidak ini ya hari ini? Tidak Bu, kebetulan saya tidak ada jam mengajar hari ini. Oh, tidak ada jam mengajar. Iya, jadi saya ingin ngobrol ini dengan Bu Hana, ingin curhat dengan Bu Hana ini terkait dengan permasalahan yang saya alami. Oh ya Bu, dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, jadi saya itu punya permasalahan di kelas. Ini terkait dengan saya yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, ini saya melihat anak-anak saya, murid-murid saya di kelas ini kok sepertinya kurang tertarik dengan pelajaran saya. Seperti itu Bu Hana. Oh iya, jadi masalahnya siswa kurang tertarik ya Bu ya ketika pelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 kekurang tertarikan siswa ini terhadap pelajaran bahasa Indonesia di angka berapa Bu? Kalau menurut saya ini dari skala 1 sampai 10 ya, ini ada di skala 6 mungkin Bu Hana. Jadi kadang ya ada yang masih aktif mendengarkan, ada yang ingin belajar, tapi juga kadang kalau di jam-jam terakhir itu malah justru mereka cuek, seperti tidak ingin pembelajaran itu ibaratnya sudah kelelahan mungkin ya Bu ya. Jadi di jam-jam terakhir itu kadang skalanya turun malah jadi 5, kadang cuek dengan pelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu Bu Hana. Oh iya, jadi masih tergantung dengan suasana ya Bu ya. Iya betul. Kalau dari permasalahan tersebut untuk mengatasinya kira-kira Bu Dian punya kekuatan apa? Iya, jadi kekuatan saya mungkin ya, kalau dari saya sendiri, saya itu ingin mengembangkan atau bisa juga saya memberikan media pembelajaran yang menarik untuk siswa begitu ya Bu Hana, supaya nanti anak-anak ini bisa lebih tertarik dengan pelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu. Betul sekali Bu, untuk pembelajaran yang menarik itu akan lebih menarik siswa untuk bisa hadir secara penuh di dalam pembelajaran. Iya, seperti itu Bu Hana. Jadi kalau misalnya saya membuat media pembelajaran yang menarik, itu kan anak-anak juga tentunya akan lebih tertarik, lebih antusias dalam pelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu ya Bu Hana. Kemudian nanti juga saya akan selain membuat media pembelajaran yang menarik, juga mungkin akan membuat game ya, supaya mereka ini tidak bosan. Atau mungkin nanti saya juga akan belajarnya tidak melulu di kelas, inginnya juga di luar kelas, supaya mereka ini ada situasi yang baru ya, yang membuat segar mereka, yang tidak kemudian di dalam kelas terus. Seperti itu Bu Hana. Oh iya, bagus sekali Bu. Memang guru itu dituntut untuk selalu kreatif ya Bu ya dalam melaksanakan pembelajaran, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara juga bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada murid ya Bu. Iya betul Bu Hana. Ini jadi saya akan mencoba pembelajaran yang inovatif ya, dengan memanfaatkan berbagai macam media gitu ya. Kemudian saya juga menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan ya, yang juga memperhatikan kebutuhan murid tentunya. Seperti itu Bu Hana. Nah ya, dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira untuk rencana kedepannya seperti apa Bu? Iya, jadi ya rencana kedepannya itu saya berniat untuk membuat video pembelajaran yang menarik ya. Kemudian saya juga ingin membuat game ya, dimana di situ nanti agar membuat siswa ini antusias dengan pelajaran saya, dan gamenya nanti disesuaikan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya seperti
Lalu ada hal lain lagi yang ingin dilakukan, Bu? Ada, ini saya juga ingin mengajak anak-anak kelas 11. Ini contohnya saja misalnya pada materi resensi untuk kelas 11 untuk bahasa Indonesia. Itu nanti rencana saya itu saya juga akan membawa anak-anak saya itu ke perpustakaan langsung. Jadi di situ nanti ada buku resensi, ada buku fiksi, buku non fiksi yang nantinya akan ditulis ya, bagaimana resensi dari buku non fiksi langsung di perpustakaan itu. Jadi tidak di dalam kelas tapi di dalam ruang perpustakaan langsung, seperti itu Bu Hana. Oh ya, menarik sekali, Bu. Kemudian untuk penugasan siswa nanti seperti apa, Bu? Iya, jadi kalau untuk penugasan siswa ya, ini nanti rencananya karena siswa itu kan kebutuhannya berbeda-beda ya. Ini misalnya anak yang visual ya, ini tugasnya nanti dikumpulkan dalam bentuk band ya. Kemudian anak yang auditorial ya, tugasnya ini nanti bisa dikumpulkan dalam bentuk rekaman suara atau presentasi suara juga bisa. Atau yang anak kinestetik ya, ini juga nanti tugasnya bisa dalam bentuk video, seperti itu Bu. Sekali langkah yang sudah Ibu rencanakan, jadi memperhatikan kebutuhan murid juga ya, Bu ya. Iya, betul sekali Bu Hana. Nah, ini syukurlah saya sudah lega ya, sudah melakukan apa ya, curhat, sudah sharing dengan Bu Hana, dan ini saya sudah merasa lega dan sudah dapat menemukan solusi ya, seperti itu Bu Hana. Alhamdulillah, syukurlah kalau Budian sudah merasa lega. Lalu dari yang Budian sudah rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ya, jadi untuk hal itu ini dalam proses belajar mengajar ini saya melakukan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid ya. Kemudian berbagai media, metode ini juga saya akan gunakan yang menarik siswa, yang membuat siswa ini lebih antusias dalam mata pelajaran yang diajar. Tentunya itu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian untuk dukungannya, Ibu perlu dukungan dari siapa saja atau apa saja yang perlu disiapkan? Ya, jadi saya butuh dukungan ya. Ini dukungan yang saya inginkan ya. Ini adalah dukungan dari stop. Ya, itu juga yang sedang saya pikirkan Bu Hana. Jadi mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat dan juga saling bertukar pikiran ya. Kemudian support terhadap permasalahan di sekolah ini guna menemukan solusinya, seperti itu. Ya, bagus sekali Bu. Semoga rencana yang Budian sudah susun dapat berjalan dengan lancar sehingga Budian dapat melakukan pembelajaran dengan perasaan yang tenang tanpa ada dihantui rasa yang tidak nyaman. Baik, amin ya. Terima kasih banyak Bu Hana atas waktunya panjenengan ya, yang sudah mendengarkan keluh kesah saya ya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Kemudian saya juga nantinya semoga saya bisa menjadi guru yang memang memberikan teladan bagi murid saya nanti di kelas ya. Semoga anak-anak saya juga nanti tidak bisa dengan pelajaran saya, antusias dengan pelajaran saya setelah saya menggunakan media dan juga metode yang benar untuk siswa, seperti itu. Ya, sama-sama Budian. Amin. Semoga kita dapat semuanya dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan memberikan hasil yang baik pada murid. Iya, betul sekali Bu Hana. Terima kasih atas waktunya ya Bu Hana ya. Sama-sama Budian. Menurut saya sebagai observer ya yang tadi dengan sudah lakukan ini proses coaching dengan Bu Hana tadi ya sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya ini juga sudah tercapai ya. Kemudian Pak Taufik ini juga sudah berusaha menggali dengan memberikan berbagai macam pertanyaan yang berbobot ya kepada Bu Hana, sehingga Bu Hana ini bisa menemukan solusi atas permasalahannya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Taufik sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Taufik lakukan? Ya, baik. Kemudian kompetensi yang saya ingin lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Taufik ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat ya bagi kita
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam Mbak Taufik. Ya, Bu Hana tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Dian. Nah, sebelum penutupan tadi ya Bu ya, saya menanyakan beberapa pertanyaan nih pas observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saat saya melakukan coaching dengan Budian tadi, saya sudah melakukan alur-alur cerita Pak. Di antaranya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, dan terakhir menanyakan tanggung jawab. Oke, Bu Hana, menurut saya sebagai observer yang terlebih tadi proses coaching tadi ya antara Bu Hana dan Bu Dian sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sesuai dengan alur kita, dan Bu Dian juga sudah berusaha menggali pertanyaan. Nah ini Bu Dian juga bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Coaching tadi dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu lebih memahami lagi proses yang akan kita lakukan, sehingga untuk coaching-coaching selanjutnya saya bisa melakukan dengan lebih baik Pak. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.